Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali setelah melaksanakan ujian tengah semester ya. Ujian sekarang dan dulu mungkin berbeda ya. Ya mungkin karena Merdeka Belajar atau mungkin kebijakan pemerintah yang memberlakukan seperti ini. Sehingga ini berimbas pada kebijakan pendidikan baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Di periode kemarin kita tidak mengenal istilah tingkatan ya. Artinya tidak ada istilah naik kelas atau tidak naik kelas. Ini kebijakan pendidikan. Kemudian ujian nasional juga tidak ada. Yang ada mungkin asesmen. Nah, UTS ini juga termasuk bagian dari asesmen evaluasi pembelajaran kita selama tengah semester pertama terkait dengan mata kuliah tersebut. Walaupun saya tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya kira bagi kalian sudah bukan persoalan yang sulit untuk kita jawab, tapi ini secara administratif memang itu kita harus kita laksanakan, maka harus menjawab persoalan yang ada di dalam tes itu. Tetapi yang menjadi capaian pembelajaran kita dalam proses analisa kebijakan publik ini sebagai sebuah keahlian yang harus dimiliki oleh mahasiswa pemerintahan terkait dengan kebijakan publik atau istilahnya ada kebijakan pemerintah, sehingga kita itu paling tidak punya sains, punya kepedulian, punya kepekaan terhadap apapun perubahan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau yang diterapkan di dalam publik. Adanya pemerintah, adanya negara, adalah yang kita harapkan adalah kebijakan itu, sehingga bisa memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, keadilan bagi masyarakat. Itu yang menjadi harapan kita. Tetapi yang kita pelajari di sini adalah terkait bagaimana kita melihat, menganalisis kebijakan itu apakah populis atau tidak, efektif atau tidak, efisien atau tidak. Ini yang menjadi keahlian yang kita pelajari di sini. Mungkin di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang forecasting ya. Kita sudah sampai pada forecasting atau peramalan kebijakan, bagaimana kebijakan ke depan itu seperti apa. Mungkin ketika ini transformasi ya, perpindahan kekuasaan dari pemerintahan Jokowi ke Pak Prabowo, dari kementerian Mas Menteri kepada Gus Menteri ya. Nah, ini ke depan apa yang bisa kita lihat gitu. Atau paling tidak kita bisa meramalkan wacana-wacana kebijakan tentang kependidikan yang ada di negeri kita. Ini salah satu bidang hidup kehidupan di masyarakat atau di negara kita. Adapun banyak sekali kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masyarakat yang perlu kita cermati, perlu kita amati. Kita mencermati, mengkritisi bukan berarti kita tidak sepakat atau sepakat dengan kebijakan itu, tapi paling tidak kita tahu proses, kita tahu efeknya, impactnya terhadap kita dan sebagai masyarakat. Khususnya adik-adik sebagai mahasiswa pemerintahan paling tidak tahu betul bahwa arah kebijakannya mau kemana, kondisi hari ini seperti apa. Mungkin adik-adik bisa memberikan justifikasi bahwa beda menteri, beda kebijakan, beda pemerintahan, beda pola pelayanan di masyarakat. Ini adik-adik harus ngerti. Apalagi sekarang tahun politik, yang kemarin di masa kampanye mungkin banyak diulas terkait dengan mimpi-mimpi para calon kandidat baik bupati maupun gubernur maupun presiden kemarin, yang menyampaikan gagasan pikirannya terhadap bagaimana ke depan bangsa ini kita. Nah, ini yang kita harus. Nah, sebagai seorang akademis, sebagai seorang yang ahli nanti punya kalian itu, adik-adik paling tidak bisa memberikan warna, bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat minimal di diri kalian, di keluarga kalian, di lingkungan kalian,
bahwa ketika ada perubahan-perubahan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini, adik-adik bisa memberikan afirmasi, memberikan penjelasan bagi masyarakat terkait dengan itu. Mungkin hari ini banyak yang menunggu-nunggu kapan ini makan siang gratisnya ada. Padahal kalau adik-adik sebagai seorang ahli pemerintahan, siklus penganggaran, siklus APBD, APBN itu kan memang belum waktunya. Pemerintahan yang hari ini memimpin, yang setelah kemarin dilantik itu untuk melaksanakan program-program. Mungkin tahun pertama ini masih program pemerintah sebelumnya, sehingga penganggaran programnya tidak bisa serta-merta langsung ganti presiden langsung ganti kebijakan, nggak bisa. Mungkin dia tetap ada proses perencanaan, pembuatan kebijakan dan sebagainya. Perlu pengkajian. Nah, masyarakat mungkin ketika ada pejabat pemerintah yang baru, mungkin dia masih teringat dengan janji-janji politiknya, sehingga yang diingat ya instan rek. Ya, artinya ketika hari ini dilantik, besok langsung berubah. Ya nggak seperti itu, karena ini ngomong publik, ngomong pemerintahan, ngomong negara. Beda kalau perusahaan, beda kalau itu sifatnya privat. Mungkin ketika ownernya ganti, langsung ganti kebijakan, ganti format, itu bisa. Tetapi kalau ngomong negara itu ada mekanismenya, ada aturannya yang harus dijalankan. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak serta-merta dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang protes. Loh, bukti nih Pak Wowo jadi presiden kok masih seperti ini. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, seakan-akan melupakan janjinya ketika kampanye, padahal ini ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Walaupun mungkin ketika pergantian atau masa-masa pencalonan, proses pergantian kepemimpinan itu ada kampanye, ada kelompok-kelompok yang barangkali saya ini termasuk kelompok yang atau kandidat yang akan melanjutkan program pemerintah yang sebelumnya. Artinya mereka sebenarnya sudah mempersiapkan kira-kira apa saja program yang dilanjutkan, mana yang tidak dilanjutkan, mana yang dipertahankan, mana yang tidak. Tapi tetap siklus kebijakan, siklus program pemerintah tetap harus ada timingnya. Nah, hari ini yang kita bicarakan sebenarnya adalah terkait dengan analisis kebijakan publik, sistematika penulis atau kebijakan publik atau sistematika penulisan. Tetapi hari ini kita mencoba membahas tentang tantangan global, ya, tantangan ke depan seperti apa. Hari ini kalau ngomong pasar, ngomong dunia secara global, ya Indonesia, negara-negara ini dalam kondisi yang corono habis habis sakit. Dunia ini kan habis sakit karena COVID kemarin. Jadi semua bidang usaha, semua bidang kehidupan di dunia ini hampir nyaris lumpuh, mau bangkit kembali. Sehingga kondisi ini membuat para pemimpin di negeri ini maupun di luar negeri berpikir keras bagaimana keluar dari solusi itu. Sedangkan masyarakat hari ini dididik dengan situasi revolusi industri dan teknologi yang sangat cepat, sehingga mungkin berpikirnya berbeda. Hal ini kemudahan itu kan banyak sekali karena efek COVID kemarin, yang kuliah awalnya harus luring, terus sekarang bisa daring, bisa luring, bisa hadir di kampus, bisa tidak. Nah, mungkin di tahun sebelumnya, sebelum ada COVID, tak boleh yang namanya kuliah ya harus hadir. Yang kuliah daring itu tidak diakui malah. Nah, sekarang semua ya. Apalagi semua informasi sekarang sudah terbuka, the big data. Sekarang hampir nyaris siapapun orangnya tidak akan mungkin bisa menutupi informasi yang dimiliki. Jadi ketika ada adik misalnya mau mendeteksi apapun, saya kira sangat mudah
untuk mengurai informasi dan sebagainya. Apalagi perkembangan teknologi bisa membobol data-data penting yang barangkali itu milik negara atau apapun, ya, sehingga informasi itu bisa dikembangkan. Bahkan sekarang dunia informasi sangat berkembang sangat pesat. Artinya dengan info, dengan hal-hal teknologi itu sudah bisa menghasilkan 2, 3 kali, 4 kali lipat dari hasil secara manual. Bahkan kemarin itu ada fenomena baru, petani sekarang itu di daerah-daerah pelosok, khususnya di barat, Nganjuk, Magetan, Tulungagung dan sebagainya, itu lebih baik buat TikTok daripada bercocok tanam. Jadi buat akun-akun yang sangat natural, kegiatan sehari-hari itu sudah mendapat follower yang banyak dan menghasilkan, saya katakan bisa 2-3 kali lipat dari hasil pertanian ya. Nah, kalau kita melihat teknologi seperti itu, maka siapa yang cepat pasti akan menggilas yang lambat. Jadi siapa yang kreatif, siapa yang sudah mungkin bisa menghadapi situasi global yang kita hadapi sekarang. Ya, jadi ada yang mengatakan hari ini banyak perusahaan-perusahaan raksasa yang gulung tikar. Coba Anda lihat mal-mal di Surabaya, di Sidoarjo, di Mojokerto, tempat-tempat wisata yang dulu sebelum COVID, sekarang banyak yang gulung tikar. Bayangkan di Mojokerto dulu ada Carrefour ya, seperti itulah sekarang hancur ya. Nah, apalagi perusahaan-perusahaan yang sifatnya padat karya, wah ya habis di operasional gitu kan. Nah, negara itu juga sebenarnya seperti perusahaan. Kalau kita tidak manage secara benar ya utangnya tambah akeh nek negara iki. Karena apa? Kita sudah punya pengeluaran tetap, pengeluaran wajib, silpa dan sebagainya. Itu kalau kita tidak manage dengan benar, bangkrut negara ini. Nah, ini terkait tantangan global yang kita hadapi sekarang. Nah, dari beberapa yang saya sampaikan tadi, mungkin bisa saya simpulkan bahwa tantangan global itu diharapkan bisa mewujudkan keseimbangan antara pemerintahan dan peran masyarakat. Masyarakat harus seperti apa? Masa masyarakat diciptakan untuk menjadi penerima, padahal ya duit rakyat, Rek. Dengan kondisi yang kemarin itu kan banyak program kegiatan yang bisa dilakukan baik infrastruktur maupun non-infrastruktur yang dialihkan ke berbentuk bantuan langsung. Bisa dipotong 30% untuk COVID dan COVID. Di masyarakat karena aktivitasnya dibatasi sehingga kebutuhan pangan dan lain sebagainya dipenuhi oleh negara dengan memangkas anggaran-anggaran yang setelah kondisi seperti ini masyarakat menjadi konsumtif, menjadi coba Anda ke desa atau apa ketika melihat banyak bantuan mungkin ya masyarakat berebut untuk minta didatar ya, untuk bisa dimasukkan untuk mendapatkan sebuah bantuan. Padahal hidup tidak selamanya kita bisa bergantung kepada pemerintah. Itu hanya berapa persen untuk memenuhi hajat hidup secara individu keluarga kita atau masyarakat. Semua selain itu adalah tergantung pada individu dan keluarganya masing-masing. Katakanlah pemerintah hanya mampu bantu berapa persen, katakanlah dibantu beras hanya 20 kilo katakanlah. Itu hanya mungkin ya 3 bulan sekali, tidak juga 1 tahun 2 kali 3 kali yang diberikan. Nah yang selainnya kebutuhan masyarakat itu tidak hanya makan dan minum, kebutuhan sosialnya juga banyak. Maka
Di sini bagaimana kita membangun keseimbangan, bagaimana antara peranan masyarakat, pemerintah ini seimbang. Jadi kalau pemerintah itu punya kebijakan yang baik tetapi masyarakatnya mager atau tidak mau bergerak, yo nggak ada artinya. Artinya program-program kebijakan pemerintah itu hanya seperti menyiram air di atas pasir. Ketika dana itu ada, ketika program itu masih panitia yang jelas, ya masih terlihat seger. Tapi ketika anggaran sudah mulai menipis, ya kering lagi. Makanya banyak proyek-proyek pemerintah dibuat program-program ambisius, misalnya dibangunkan rest area, dibangunkan footnote, apa jenis kok alun-alun itu ya tempat harapannya UMKM itu tidak jualan di jalan tapi tempatnya ya 2-3 bulan jalan deh. Sekarang nasibnya gimana? Kalau Anda ke barat terus dari Jalan Wijaya Kusuma itu ada pasar pertanian di Soko, timurnya SMP Soko itu kan sebenarnya kebijakan yang sangat bagus untuk memfasilitasi masyarakat pertanian, penjualan pertanian antara masyarakat kota dan desa bisa sinergikan. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Lihat, hanya berbentuk bangunan toh. Nah, mana ada yang kemarin ketika kampanye bupati menyinggung tentang itu? Tidak ada. Kalau ngomong kabupaten loh ya. Kalau di kota yang dilihat adalah ya pemandaian Sekarsari sama GG itu. Kalau kabupaten banyak lihat di Mojosari terminal gitu. Itu berapa miliar itu. Saya lihat fungsinya apa. Kalau di Soko ya itu tadi, itu yang proyek kabupaten. Kalau di desa-desa, banyak desa yang kecamatan ada tempat wisata taman. Banyak, setiap kecamatan programnya Sandiaga Uno itu setiap kecamatan paling tidak ada 2 atau 3 taman desa. Delok nyetane terminal iki. Geopo iku sapa sih ini? Marung ngono niku Soko ya SMA Soko. Kalau di Puri di belakang atau timurnya kecamatan. Itu ya anggaran kayak Mojosari delok. Ini kalau tidak ada sinergi kolaborasi dengan pemerintah dengan masyarakat, ya medak nih. Program hanya proyek, budal propom mulai sayek akhirnya ya. Tuh. Yang kedua tantangan kita adalah membangun manajemen publik berciri khas good governance. Pemerintah yang jujur, bersih. Ya pingin mana, ya kabeh kepingin Pak. Tapi berangkatnya untuk menjadi pejabat itu juga bukan hal yang murah, bukan hal yang mudah, gitu kan ya. Jadi bupati gampang jadi calon bupati yang sulit. Jadi calon bupati itu sulitnya minta ampun. Mulai dari untuk mencari rekom, kampanye, sampai besok pencoblosan itu butuh biaya yang sangat besar. Dan gak mungkin masyarakat itu swadaya ngomong relawan bela. Ya tim sukses yo relawan ya iya nih zaman dulu relawan itu dia juga mengeluarkan sebagian hartanya untuk memperjuangkan ide dan gagasan seorang pemimpin. Saiki gak ya wani nyalokno ya wani bandani kan ngono ya. Katakanlah wali kota, wah kade duit pira kan 1 juta ya wis preyo nyalokno bayan lah polong ae. Wali kota paling gak 100 miliar lah. Karena biaya operasional untuk proses calon itu banyak sekali. Membangun pemerintah yang baik memang ya butuh perjuangan.
Nah, hal-hal yang seperti inilah yang menjadi tantangan kita, pemikiran kita. Dan saya yakin stigma di masyarakat hari ini, apa sih yang Anda pikirkan ketika pilkada besok atau hari ini di detik-detik menuju pemilihan? Nah, sudahkah Anda punya pilihan yang menurut Anda ini yang terbaik? Di antara yang baik inilah yang baik. Di antara yang baik buruk inilah yang baik. Di antara yang terburuk inilah yang paling terjelek keburukannya. Tapi di masyarakat, coba Anda lihat, merekam, mempotret ke masyarakat atau di lingkungan Anda, apa yang didiskusikan. Sami ini loh, tim sukses ini jari data kok gurung ini kan loh. Yang ada ini tim KPPS itu pun sampai geremeng. Adil pak ngedon undangan arek dipotong, difoto. Ini ki bayarannya 700.000 pak, nyambut gawe 3 bulan. Nah, itu yang dipikirkan masyarakat. Arah global, sikap skeptis, kapitalis hari ini menjadi tantangan kita bersama. Adik-adik, ke depan ini, bangsa ini, kalianlah yang memimpin, kalianlah yang meneruskan. Tidak, yang tua-tua hari ini ya hanya hari ini. Nah, kedepannya sampai kalau Anda diwariskan dengan budaya-budaya politik yang tidak benar, ampun rek, ya nek bapakmu warisannya akeh, dan nek bapakmu warisannya didom anak pertama iki, anak ketiga iki kan kebagian piro? Ayo, iya biyen zamane mbahmu bapakmu gogolane sawah iki ana 2 hektar, nek dibagi 4 kali bot 1/4 hektar kabeh. Itu modalmu. Tantangannya luwih besar daripada zaman kita kali ini. Nah, investasi itu secara modal saya kira ya juga penting. Makanya ketika ada adik yang terpenting adalah bagaimana kita menanamkan jiwa-jiwa mental yang siap tanding, siap menghadapi tantangan global di masa yang akan datang. Ini menjadi pilihan yang harus Anda pilih. Kalau Anda hari ini loyo, ya alamat rek. Kamu tidak selamanya meminta pada orang tuamu. Orang tuamu tidak selamanya ada di dunia. Suatu saat Anda akan pada posisi yang hari ini orang tua Anda jalani. Saya bisa mengatakan seperti ini, aku tahu rek kalau sampean ini bingung loh. Tapi ketika hari ini tantangan, wah ternyata apa yang kita pelajari, apa itu juga terkadang, oh ya benar ya apa yang disampaikan Bapak Ibu dosen dulu saya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan tantangan kebijakan publik itu ada yang menyiapkan unsur organisasi mendukung terwujudnya manajemen publik, persatuan, kelompok, komunitas. Ini juga Anda harus bisa memilih kelompok yang bisa memberikan manfaat kalian. Ya, artinya kita tidak menolak, artinya kita juga tidak membatasi untuk bergabung, bertemu, berkelompok dengan yang lain, tetapi kita juga harus memilih bagaimana ini yang terbaik untuk keluarga kita atau untuk masa depan. Anda salah pilih teman, hancur kalian. Hancur ya. Ya, kalaupun tidak salah ya Anda salah memilih teman nggak apa-apa, mungkin bisa pilih yang lain. Tetapi kalau salah mempercayai orang, wah nolong seumur urip kon rek. Kancamu wis mlete-mlete wis media, TV wis mlete, awakmu masih di rumah. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan paradigma ilmu manajemen publik. Mungkin dengan kondisi COVID kemarin itu bisa dikatakan kalau Anda cermat, itu adalah percepatan dalam perubahan revolusi Indonesia. Kok zaman itu gak terpaksa ngono? Ya mungkin ya tidak seperti sekarang. Yang sekarang mau tidak mau ada perubahan digitalisasi dan sebagainya. Mungkin kalau ujian ngomong pendidikan, ngomong AI katakanlah,
ketika ada adik untuk dosen-dosen yang mungkin bisa juga produk kolonial, yo koyo-koyo anti EA. Hari ini kalau ngomong ujian di learning sampean, saya tahu paling jawaban ya semuanya pasti saya tahu. Tetapi paling tidak nanti kalau ini tidak Anda pada tanamkan kecerdasan intelijensia yang di teknologi itu tidak diimbangi dengan kecerdasan sampean sendiri, ya nggak ada artinya. Tapi kalau sampean bisa mencerdasi itu, itu menjadi sesuatu percepatan bagi kehidupan sampean. Jadi untuk tugas apapun saya kira bukan menjadi persoalan, tetapi kualitasnya bisa juga begitu. Yang namanya teknologi pasti ada keterbatasan. Kuat hebat gini Gusti Allah. Sehebat-hebatnya teknologi itu adalah cerminan, adalah apa ya? Saya bisa katakan mengambil seberapa titik ciptaan Tuhan. Katakanlah servernya, tempat penyimpanan datanya, itu hanya seberapa detik. Mungkin bisa dikatakan gigatera dan sebagainya. Tapi kalau ngomong ciptaan Tuhan, saya kira itu melebihi. Tetapi hari ini mau tidak mau kita harus mengikuti itu. Suatu saat dunia ini akan berada di kemana? Di handphone Anda sudah bisa melakukan sebuah kehidupan, menyambut gawe, kuliah dan sebagainya. Itu bisa di situ. Ketika ini dihadapkan pada program transformasi kalian dengan posisi itu, maka katakanlah saya melarang menang itu, tetapi dunia luar, dunia industri yang ketika Anda masuk atau keluar di dunia pendidikan ini sangat kejam, praktis. Mungkin dunia industri yang dulu kamu nggak boleh pakai AI, tapi dunia industri, dunia tantangan di luar sudah menggunakan itu. Dan sampai tidak siap menghadapi dengan itu, ya karyanya akan digilas bagi mereka-mereka yang bisa mencerdasi perkembangan situasi global sekarang. Kalau ujian kita seperti itu ya masalah sih. Secara administrasi oke, soal nilai akademik oke, punya ijazah oke lah. Paling cilik, paling rendah itu Anda punya gelar kesarjanaan, punya ijazah yang dilegalitas oleh pemerintah. Tetapi kemampuan di luar itu kosong, ya nggak ada artinya. Bahkan kecenderungan di desa-desa yang bisa berpikir maju, pendidikan formal hampir nyaris diindahkan, dikesampingkan. Dia lebih cenderung ikut pelatihan-pelatihan yang sifatnya short course, pendek-pendek, 2 bulan, 3 bulan, 2 minggu, 3 minggu, tapi bisa langsung menghasilkan material pendapatan. Nah ini yang sekarang berpikir praktis di tantangan kehidupan masyarakat sekarang seperti itu, di kebijakan publik itu. Terus kita sebagai masyarakat pemerintahan, masyarakat itu kita harus berbuat apa untuk melindungi segenap masyarakat yang semua punya hak untuk mendapatkan perubahan-perubahan itu secara signifikan. Nah, di dalam kajian kita ini kita harus bisa secara cermat memberikan itu. Dalam kajian ilmu analisa kebijakan publik, harapannya endingnya adalah kita memberikan rekomendasi, memberikan sebuah saran bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang sifatnya merata, adil dan makmur. Jadi tidak berarti yang lemah akan dilemahkan, tetapi juga diangkat. Kebijakan kemarin di pemerintahan kita, khususnya di pemerintahan tingkat desa misalnya, itu desa-desa yang lemah, ya semakin lemah ya. Kenapa? Tidak mungkin diberi program oleh pemerintah pusat, karena dia berpikirnya adalah bekerja dan bekerja. Kalau desa-desa itu orangnya sudah tidak disiplin, nggak ada yang panitianya, tim kreatifnya, lah apa dibantu program? Iya dikei mangan oleh mari kan ya. Tidak. Tapi bagi desa-desa yang kreatif, yang mau bekerja, banyak kucuran program-program yang bisa diberikan pada pemerintah desa itu. Akhirnya yang lemah semakin lemah.
sing gak kreatif. Akhirnya begitu juga di masyarakat. Bagi mereka yang tidak kreatif dan tidak bisa itu ya semakin terpuruk lah hidupnya. Saya kira semua orang tidak ingin atau tidak punya cita-cita hidupnya sapa sih sing gak kepengin uripe mulya, sejahtera, tidak seperti itu. Siapapun itu, apapun alasannya, apapun profesinya, apapun bidangnya, saya kira tujuannya adalah untuk mencapai sebuah kebahagiaan, keadilan sosial. Ini yang menjadi lah. Selanjutnya terkait dengan tantangan yang saya sampaikan di atas, bahwasanya pernyataan politik, ya, kebijakan publik itu yang politis, menyatakan kehendak, tujuan, sasaran, alasan pencapaian tujuan ini adalah menjadi programnya semakin detail. Jadi mungkin coba Anda lihat penggunaan BBM. Kenapa sih hari ini ketika kita membeli BBM atau menggunakan BBM harus ada terdaftar, harus ada di Pertamina terdaftar. Itu harapannya bantuan pemerintah, subsidi pemerintah itu biar tepat saja. Itu artinya lebih detail lagi. Padahal yang ngomongan itu tambah ribet koyo ini. Tetapi harapannya karena tantangan hidup ini semakin kompleks, sehingga itu butuh bahwa selama ini yang menjadi korban itu bukan masyarakat yang miskin, bukan masyarakat yang kaya, tapi masyarakat menengah ke atas. Jadi kalau misalnya keluarga sampai termasuk golongan menengah ke atas, bantuan langsung nggak dapat, bantuan kesehatan juga nggak gratis, pajak bayar. Jawabannya. Padahal pendapatan Anda itu termasuk menengah pas-pasan. Yo, lembut lah. Bagi yang kaya, yang di atas, ya iso di perusahaan, di jabatan iso korupsi. Nah, nek sini harus menengah kon dikai bantuan ya. Ini sehingga kebijakan publik itu harus bisa memberikan kehendak dan tujuan ini. Goodwill-nya seperti apa? Nah, ciri-ciri dari kebijakan yang harapan di atas tidak yang direncanakan, tidak berdiri sendiri, secara nyata dilakukan pemerintah, bisa negatif maupun positif. Nah, tantangan global ini kapitalisme, ya, materialisme, ini menjadi tujuan bagi semua negara saya kira. Karena zamannya sekarang adalah zamannya ekonomi, rek. Tren hari ini kita itu adalah ekonomi. Orang yang bisa diakui itu bukan karena ilmunya, bukan karena paras cantiknya, tetapi karena dunianya, materialnya. Sampai penampilan para ulama, penampilan para akademisi, penampilan para pejabat, semua menunjukkan harta kekayaannya, penampilannya. Maka tindakan-tindakan yang bisa juga ini adalah untuk, maka pemerintah juga akhirnya apa yang terjadi? Pencitraan tok rek. Terus gak penting urusan manfaat hari-hari, yang penting saya sudah melakukan pekerjaan itu. Perkara hasilnya walau alam, karo. Oke. Bagaimana peran pemerintah yang seharusnya dilakukan? Seharusnya pemerintah ya tetap fokusnya, kalau dulu ispolek sosbud, kalau sekarang mungkin ke sosial, politik, ekonomi sekarang. Dan garis besarnya. Jadi bagaimana perubahan sosialnya, bagaimana pola pergantian kepemimpinan, kebijakannya di politiknya, ekonomi itu bagaimana output hasilnya, orientasi kita seperti itu. Dari ketiga hal, sosial, politik, ekonomi, ini harapannya bisa memberikan membangun kesejahteraan. Itu bagaimana? Kita tidak berharap bahwa
ada kegagalan pasar. Artinya tidak mencari apa ya, program ini dibuat, rencana ini dibuat, tetapi hanya self service saja, pencitraan saja, tetapi ini bisa menjadikan perubahan sosial bagi masyarakat sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Makanya bagi pemimpin, para kandidat calon gubernur, presiden ini ending-endingnya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat. Harapan kita di negara Indonesia emas ini, masyarakat Indonesia pendapatan per kapita per bulannya minimal mungkin sudah di atas 20 juta. Nek ngomong kebijakan tenaga kerja, ngomong kebutuhan hidup layak, ya mungkin setiap daerah berbeda. Katakanlah di Mojokerto, kebutuhan hidup layak di Mojokerto mungkin hanya sekarang loh ya. Kalau survei berdasarkan real itu paling enggak untuk generasi atau wanita, laki-laki lajang itu per bulannya minimal 3 juta. Kira-kira itu menurut kebutuhan sampean untuk bisa hidup layak, mulai dari sepatu, celana, sabun, parfum, pulsa dan sebagainya, kira-kira dalam 1 bulan berapa? Biaya ngopi, makan dan sebagainya. Kalau dari survei yang saya tahun 2021 itu sekitar 27. Kalau sekarang mungkin bisa saya katakan 3 juta. Itu dikatakan layak. Cara awakmu wis pede urip. Nah nek kalau kamu di bawah itu, ya betah-betah rek, sepatumu bolong, ya. Rambutmu gak wangi, nah ngono. Pulsamu ya pas-pasan paketanmu. Nah, itu layak. Itu menurut aturan. Tetapi harapan kita adalah negeri kita bisa meningkat. Karena apa? Kebutuhan sekarang itu semakin banyak. Yang dulu mungkin bisa dikatakan tersier atau bisa dikatakan sekunder, sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok yang harus ada. Dulu mungkin listrik itu sekedar ya, sekarang sudah pokok. Bahkan sekarang itu adalah wifi, internet, jaringan internet. Itu sekarang sudah menjadi kebutuhan wajib. Jadi di setiap rumah saya yakin nek kalau jaringan internet bisa juga ya awakmu gak sobo omah rek. Bahkan ada rumah tangga yang sampai pisah, anak gak gelem mulih ya gara-gara nggo omah kan wifi ini. Akhirnya sobo kafe, sobo ini. Nah, peran pemerintah di sini harapannya bisa menstabilkan ini. Sehingga ngomong tantangan global tentang kebijakan pemerintah bisa terakomodir. Walaupun itu tidak menyelesaikan 100%, tetapi paling tidak punya harapan untuk lebih baik, untuk bertahan hidup. Ngomong sosial, perubahan sosial sekarang. Apa yakin setiap tahun ini Indonesia, masyarakatnya, atau diri kalian lah, kalau Anda pernah berpikir apakah Anda selama ini hidup Anda, kelakuan Anda tambah baik? Apakah ibadah sampai ikut tambah khusyuk? Bagi yang sama. Apakah ekonomi sampai tambah membaik? Yo kadang-kala Pak. Kalau Anda bisa berpikir itu, saya kira itu menjadi sesuatu yang, maka saya berharap adik-adik ini karena sudah besar ya, sudah mahasiswa, mungkin usianya sudah di atas 20 tahun, dan mungkin adik-adik akan menempuh tahapan hidup yang mungkin ibu kalian, orang tua kalian, atau masyarakat akan menghadapi itu. Sehingga suatu saat nanti akan terasa bahwa tantangan hidup ini tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi paling tidak ketika kita ini sudah bicarakan, sudah ada virus di otak kita bahwa kita akan gambaran ke depan seperti ini, maka saya kira akan mudah kita hadapi. Oke, sampai di sini barangkali ada sesuatu yang diperlukan.